Lord, thank you Jesus. Kau Tuhan yang terbaik bagi kami. Kau Tuhan yang terindah Yesus. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari dengan percaya katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Kau menjawab lebih dari yang kami harapkan. Jawabanmu tepat pada waktunya. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang. Katakan, Yesus menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Dia memberi yang terbaik di waktu yang tepat bagi setiap kita. Amin. Kami akan melihat kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami, Tuhan. Yes, Lord. Lebih lagi dengan iman percaya, katakan, Yesus mendengar. Perlahan-lahan bagi berdiri di hadirat Tuhan. Pasyiramu. Mari bagi berdiri di hadirat Tuhan. Yes, Lord. Kami akan melihat. Sekali lagi angkat tanganmu lebih tinggi di hadirat Tuhan. Katakan, Yesus mendengar setiap seruan doaku. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab
jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita sembah Dia, saudara. Kau Tuhan yang terbaik bagi kami. Kau Tuhan yang terindah, Yesus. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita percaya, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Kau menjawab lebih dari yang kami harapkan. Jawabanmu tepat pada waktunya. Dengan caranya di waktu yang tepat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya juga ingin menyapa untuk saudara-saudari yang ada di rumah yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Shalom, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan, sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan telah memelihara kita sepanjang minggu ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau telah memelihara kami sepanjang minggu ini. Kami melihat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bertahta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di pagi hari ini, Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.
Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena amin Tuhan, kehendak-Mu, semuanya itu ada Tuhan, itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana. Mari angkat tangan saudara, tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Yesus. Sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana. Terpujilah Tuhan. Nyatakan dengan segenap hatimu, hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, hanya Engkau Tuhan yang layak terima pujian Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sana.
sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyenangkan Engkau. Haleluya. Skila la 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 ba la 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 la. Haleluya. Skila la 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 ba la ba she. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Hadirat-Mu memenuhi kami saat ini Bapa. Urapan-Mu turun memenuhi kami saat ini Yesusku. Oh, haleluya. Skida la 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 la. Skida la 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 la. Hanya Engkau yang layak, layak terima pujian. Haleluya. Skida la 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 Biarlah hidup kami Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah kami selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tak mampu. Kami butuh Engkau Tuhan. Pegang terus tangan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Tuhan, Engkaulah kekuatan Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Skila la 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 la. Haleluya. Terima kasih Yesus. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Skila la 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 la. Skila la 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 la
Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau layakkan kami melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya di saat Engkau ada Tuhan, maka akan terjadi mujizat, akan terjadi pemulihan, akan terjadi kelepasan di tempat ini Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan akan dijawab segala doa-doa mereka Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa. Ya dan amin Bapa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Haleluya Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, segala puji syukur, puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba. Katakan haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Bagi anak domba. Anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai terbaik bagi Allah kita. Yeay. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat, segala puji syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji Engkau. Kami mau bersorak lebih lagi, lebih dahsyat lagi bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Hey, saya undang untuk Bapa untuk bangkit berdiri. Mari kita berikan pujian terbaik bagi Allah kita.
sebab Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang layak terima pujian. Yeay. yang berkuasa. Ada satu nama yang sanggup memulihkan. Ada satu nama yang sanggup menyembuhkan. Nama siapa? Yesus. Yesus. Nama yang berkuasa. Dia raja di atas segala raja. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan.
Terima kasih. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan nama di atas segala nama, Dialah Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama, Yesus. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Silakan untuk Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kau selalu memberikan
tepat pada waktunya Tuhan. Apa yang tidak kami pernah pikirkan Tuhan, itu yang Engkau sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Engkau selalu memelihara hidup kami. Engkau selalu memegang hidup kami. Kami tidak pernah Engkau tinggalkan sendiri berjalan di dalam dunia ini, Bapa. Terima kasih, Bapa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan ikut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi kita, bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan saat ini. Tuhan mengingatkan kepada kita, Tuhan kuatkan kita melalui pujian ini. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Di waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan ikut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku
manatakan anak manatakan alam 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 ya sikian alam manatakan. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena Engkau Allah yang ajaib. Engkau selalu mendengar apa yang menjadi doa kami. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau memberikan lebih dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami merindu Tuhan mendengarkan suara. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam hidup setiap kami. Nasihati kami, tegur kami. Biarlah hidup kami menjadi yang lebih baik lagi. Hidup kami akan semakin bertambah-tambah di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang melayani firman-Mu. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu Tuhan yang bisa memuaskan setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami sambut firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih, silakan duduk saudara. Terima kasih buat tim worship leader yang sudah mengantarkan kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan kepada firman Tuhan. Haleluya. Kenapa saya terganggu? Saya terganggu. Haleluya. Saudara, saya ucapkan selamat hari Minggu. Haleluya. Amin. Saya percaya semuanya kita penuh sukacita. Sehat saudara? Haleluya. Shalom yang ada di rumah. Saya tahu saudara juga dalam keadaan sehat. Kita bersyukur sama Tuhan kita ada di tempat ini, bisa mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur sama Tuhan yang ada di rumah karena saudara masih sempat duduk manis beribadah bersama-sama kami di sini untuk memuji memuliakan akan nama Tuhan. Saudara, satu kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Karena banyak orang yang pingin dengar firman Tuhan. Banyak orang yang pingin pergi ke gereja. Banyak orang yang pingin bertemu dengan saudara seiman di gereja. Tetapi mereka tidak dapat. Karena apa? Masalah yang bertubi-tubi. Sakit mungkin. Tetapi kita bersyukur hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari saudaraku, gunakan kesempatan ini dengan baik. Gunakan kesempatan ini untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau tadi saudaraku kita sudah memuliakan nama Tuhan, kita sudah menyanyi untuk Tuhan. Saudaraku, jangan bangga sampai di situ, oh saya sudah menyanyi, saya sudah memuji Tuhan. Tapi saudaraku, saya ajak setiap kita supaya kita berbuat lebih. Kita lebih dan lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Allah. Saya ambil judul pada pagi hari ini, menjadi pribadi yang diberkati. Haleluya. Saudara mau diberkati? Ya. Saya tahu yang di rumah juga pasti akan katakan, iya saya mau diberkati. Kalau bisa sekarang ini juga Tuhan memberkati. Saudara, saat ini saudara terima berkat Tuhan. Katakan amin. Bukankah kita saudaraku sementara menghadapi berkat Tuhan? Kita bisa bernafas itu semua berkat Tuhan. Kita bisa duduk di sini itu semuanya berkat Tuhan. Ya, jadi saudaraku, mari kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan responi dengan benar. Haleluya. Kita akan baca di dalam kitab pembacaan kita pada pagi hari ini. Di dalam kitab Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Ya, saya mau ajak setiap kita semua untuk membaca sama-sama ya. Saudara keluarkan suara saudara untuk membaca. Jangan takut kasih keluar suara saudaraku ya, tidak akan habis suara saudara untuk memuliakan Tuhan. Apalagi membaca firman Tuhan ya, sudah ada di depan ya. Oke,
2, 3. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ini firman Tuhan yang sering kita baca, bahkan mungkin jadi cerita sekolah minggu yang booming. Ya. Tetapi saudaraku, pagi hari ini saya akan mengajak setiap kita supaya kita bisa membacanya, menelaah, meneliti, ya, dan kita ambil rema yang baik di dalam cerita tentang Bartimeus yang buta ini. Saudara, kalau kita cuma sekedar membaca, kita tidak mengerti apa itu. Kalau kita cuma sekedar membaca, saudaraku, ya taunya cerita Bartimeus yang buta, Yesus datang menyembuhkan, itu tok, saudara. Saudara, namun pagi hari ini saya akan mengajak setiap kita untuk kita terus mengalami Tuhan, supaya kita menjadi pribadi yang diberkati. Kenapa saya ambil judul seperti ini? Karena kalau kita melihat cerita dari Bartimeus ini, akhirnya saudaraku, dia menjadi seorang pribadi yang diberkati Tuhan. Kenapa? Matanya disembuhkan, dia melayani Tuhan. Ya. Sebagai ucapan syukurnya, sebagai pembalasannya kepada Yesus. Mungkin dia tidak punya apa-apa, karena dia dikatakan cuma buta yang duduk di pinggir jalan. Ya. Dia hidup dengan belas kasihan orang. Tetapi akhirnya dia menjadi seorang pribadi yang diberkati oleh Allah. Ya. Ketika Yesus dan murid-murid tiba di Yeriko, dan banyak orang mengikuti dia. Dan di tengah-tengah kerumunan orang banyak, di dalam ayat 46 ini ya. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak, ada seorang buta yang bernama Bartimeus. Anaknya siapa? Timeus. Ya. Dia ngapain? Duduk di pinggir jalan. Ya. Saudaraku, kita melihat Bartimeus adalah seorang yang cacat fisik. Yang sering, saudaraku, tidak dianggap oleh orang lain. Dan ada kalanya dapat ejekan, hinaan, penggusuran, ya. Karena apa? Dia sebagai sudah buta, cuma duduk di pinggir jalan, kerjanya cuma meminta, dan dia hidup dari belas kasihan orang yang lewat. Ya. Namun kekasih dalam Tuhan, hari ini ya, kita akan belajar dari seorang Bartimeus yang hidupnya penuh semangat dan pantang menyerah. Kenapa saya katakan dia semangat dan pantang menyerah? Karena kalau kita lihat jalan cerita tadi, kita sudah membaca dari ayat 46 sampai 52. Endingnya dia disembuh dan dia mengikuti Tuhan. Pelajaran apa saja saudaraku yang kita petik dari seorang Bartimeus? Yang pertama, ya, tidak terpengaruh dengan lingkungan. Tidak gampang terbawa arus. Itu yang pertama, pribadi dari Bartimeus.
Yang pertama, dia orangnya tidak gampang terpengaruh. Dia tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Setiap harinya dia duduk di situ. Dia tidak merasa malu dan dia tetap pada pendiriannya. Dia meminta, dia hidup dari belas kasihan orang. Tetapi kita lihat hidupnya penuh semangat. Nah, keadaan fisiknya membuat Bartimius tidak bisa melihat Yesus. Kenapa? Karena dia buta. Buta artinya tidak bisa melihat. Ya. Jangankan Yesus, orang di sebelahnya pun dia tidak bisa lihat. Tapi dia masih bersyukur. Kenapa? Karena dia masih bisa mendengar. Makanya waktu Yesus lewat, dia tahu. Kenapa dia mendengar? Dan dia tahu siapa itu Yesus. Dia sudah banyak mendengar cerita bahwa Yesus itu adalah pembuat mujizat. Yesus seorang guru, Yesus yang sering mengajar di bait-bait Allah, yang sering mengajar di bukit-bukit, dan pengikut Yesus itu banyak sekali. Dia dengar semuanya. Nah, waktu dia mendengar bahwa Yesus mau lewat, dia bisa berbicara, dan memang dia cuma buta, tapi dia bisa mendengar dan dia bisa berteriak. Ya. Ketika Yesus lewat, dia tidak tahu apakah Yesus itu sudah ada di depannya, atau Yesus itu sudah masih jauh, atau bahkan mungkin Yesus sudah melewati dia. Dia tidak tahu, memang dia buta, tidak bisa melihat, tapi dia mendengar hiruk pikuk orang lalu lalang, mungkin mengeluh-elukan Yesus, mungkin orang memuji Yesus, dia dengar semuanya. Makanya dia selaku punya mulut yang bisa berbicara, dia berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Dia masih bersyukur, saudara, cuma buta doang. Dia masih bisa mendengar normal, dia masih berbicara normal, saudaraku. Kekasih dalam Tuhan, bagaimana diri kita yang kita punya fisik yang normal, yang bisa melihat, bisa berbicara, kita bisa mendengar. Saudaraku, apakah pribadi Bartimius itu ada dalam kehidupan kita? Seringkali kita bisa berseru, tetapi kita tidak mau berseru kepada Tuhan. Kita masih bisa mendengar, tetapi saudaraku, kita enggan untuk mendengarkan firman Tuhan, bosan dan lain-lain. Mata kita masih bisa melihat, tetapi saudaraku, kita tidak mau melihat pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita tidak mau care dengan orang lain, jiwa-jiwa. Saudaraku, mendingan Bartimius ya saudara. Ya, dia menyadari dirinya seorang yang cacat fisik, tapi dia punya semangat yang luar biasa. Waktunya saudaraku, hari ini kita bangkit dari kelemahan. Waktunya hari ini kita berteriak kepada Yesus. Waktunya hari ini kita memohon kepada Yesus. Ya. Kita minta ampun kepada Yesus atas segala dosa kita. Kita berseru kepada Yesus atas segala permasalahan hidup kita. Kita minta pertolongan kepada Yesus apa yang menjadi permasalahan kita. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6. Kita baca sama-sama, ada di depan, ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, Yesaya katakan kepada setiap kita, carilah Tuhan. Rupanya Bartimius menggenapi kitab yang ada di Yesaya pasal 55 ini tadi, saudara. Dia mencari Tuhan. Kebetulan waktu itu Yesus lewat, ya. Dan itu memang sudah dalam rencana Tuhan. Yesus lewat dan dia berteriak, anak Daud. Kenapa Bartimius tahu kalau dia itu anak Daud, namanya Yesus? Karena apa? Dia mendengar. Banyak orang cerita. Waktu itu keadaan di Yeriko, kedatangan Yesus dan murid-murid di Yeriko itu viral, saudara ya. Mungkin kalau zaman dulu sudah ada handphone yang
seperti sekarang ini sedikit-sedikit diviralkan, ya sedikit-sedikit diviralkan. Mungkin Yesus melebihi dari segala artis, ya. Dia viral, ya, luar biasa. Bartimeus, saudaraku, mencari dia. Saudaraku, firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia ditemui. Kenapa, saudara? Akan ada waktunya, saudaraku. Kita mencari Yesus, kita mencari kebenarannya, tetapi kebenaran itu sudah tidak ada. Waktunya sudah terlambat. Kalau antikris sudah ada, menguasai bumi ini, saudaraku, kita mau lari kemana? Ya. Dari sekarang, saya mau kasih ingat buat saudara semua. Yang di sini, yang di rumah, dengar. Cari Tuhan. Hari ini, cari Tuhan. Bukan cuma hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Berseru kepada Tuhan selama ia dekat. Saudara yakin kalau Yesus itu dekat dengan kita? Amin. Yesus ada bersama dengan kita. Kita harus yakin. Cari dia, berseru kepadanya. Haleluya. Yang pertama tadi, apa yang pertama tadi? Bartimeus tidak terpengaruh dengan lingkungan. Yang kedua, mensyukuri dengan apa yang Tuhan berikan. Seringkali kita sebagai orang Kristen, saudara, tidak mau mensyukuri akan kehidupan kita. Banyak orang Kristen yang seringkali bersungut-sungut karena mungkin hidupnya pas-pasan, atau mungkin bisnisnya tidak maju-maju, mungkin banyak hal, ya, yang membuat, saudaraku, seseorang itu bersungut-sungut, tidak mau mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Padahal, saudaraku, masih banyak orang di luar sana yang hidupnya susah, yang punya kekurangan, mau makan pun susah. Saudaraku, saya teringat seseorang yang telepon saya minggu lalu. Dia bilang begini, Ibu Pendeta, tolong doakan saya karena kaki saya sakit. Saya doakan, saudara. Dia bilang, saya mau masuk gereja. Oke, masuk saja, nanti pulang saya antar. Ternyata minggu lalu tidak masuk. Dan saudara, siangnya saya telepon, kenapa tadi tidak jadi masuk? Karena saya sakit. Nanti minggu depan saya mau masuk bawa teman saya. Oke, kalau begitu masuk saja. Saya janji pulangnya saya antar karena tinggalnya jauh, saudara. Saya pulang saya antar. Yang penting datang dulu, ya. Kalau untuk saya jemput sangat tidak mungkin, ya, karena di sini pagi. Saudaraku, kemarin siang dia telepon, kebetulan saya nggak angkat karena saya tidak dengar. Malamnya ketika saya melihat firman, saya buka-buka HP, ternyata ada panggilan tak terjawab, ini orangnya. Saya telepon. Tadi ada telepon saya, Cek. Oh iya, Ibu, saya minta maaf. Kenapa? Saya nggak jadi ibadah deh. Kenapa? Saya enggak punya uang. Loh, kok ibadah pakai uang? Ya, saya enggak punya ongkos. Haleluya. Nanti kalau saya ada uang, saya ke gereja. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gara-gara tidak ada uang, saudara. Saya bilang, datang aja, ya. Gampang, naik Grab aja. Nanti saya tunggu di depan. Saya enggak enak, malu, ya. Banyak sekali alasan. Oke deh. Next time, ya, nanti kita ketemu. Saudaraku, sebenarnya orang ini memang kasihan. Penuh dengan saya kalau lihat ini kasihan, pengen diselamatkan, ya, itu kerinduan supaya dia masuk gereja. Tapi kendalanya itu tadi, saudara. Memang hidupnya sangat susah. Ya. Kita doakan, ya. Saya langsung ngomong sama Gelo kemarin. Coba gereja ada mobil untuk jemput jiwa-jiwa, ya. Saya jemput itunya orang. Ya. Dia berjanji bawa temannya, itu jiwa loh. Dia punya kerinduan ada untuk bawa jiwa, untuk beribadah. Tapi tidak ada dananya untuk datang. Kasihan banget, ya. Kita doakan dia. Kekasih dan Tuhan, kembali ke laptop. Haleluya. Kita kembali kepada firman Tuhan. Di dalam ayat 49, ya.
Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Sorry, ini yang kedua ya, mensyukuri dengan apa yang Tuhan berikan. Ya, betul, saya kira saya yang salah. Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata teriakan Bartimeus di ayat 47 dan ayat 48 tadi, itu membuat Yesus tertarik. Ada suara yang merdu yang sedang memanggil dia. Orang itu katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Suara itu sangat merdu didengar oleh Yesus sendiri. Dan itu membuat hatinya Yesus tertarik melihat siapa dia yang memanggil. Makanya dia suruh murid-muridnya, panggillah dia. Lalu murid Yesus tadi berkata kepada Bartimeus, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara, tanpa dia mensyukuri apa yang Tuhan berikan, ya, kalau dia melihat keadaan fisiknya, kalau dia melihat cacat di matanya, dia hanya bisa duduk di pinggir jalan. Kerjanya hanya bisa meminta. Dia tidak bisa bekerja. Dia tidak bisa ngapa-ngapain, saudaraku. Kalau Bartimeus hanya lihat kelemahan dirinya, maka mujizat tidak akan terjadi atas hidupnya. Saudara, demikian juga kehidupan kita. Jangan kita melihat kelemahan kita. Jangan kita melihat kekurangan kita. Saudaraku, ya. Karena ada banyak orang yang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Saya begini tapi kok dia begitu. Saya pergi ke gereja rajin tapi hidup saya pas-pasan. Sedangkan mereka yang tidak kenal Tuhan hidupnya berkelimpahan. Sering terjadi seperti itu, ya. Saudaraku tahu, itu yang membuat seseorang tidak bisa maju. Bahkan hidupnya tidak jadi maksimal. Usahanya pun tidak pernah mencapai pada puncak keberhasilan. Kenapa? Karena dia mengecilkan Yesus. Ya. Saudaraku, ada ilustrasi begini. Ada seorang bapak yang mengajak anaknya, ya, dia kasih lihat anaknya di luar rumah. Kebetulan waktu itu ada pesawat yang lewat, ya. Sudah pernah lihat pesawat lewat? Kok tidak pernah datang di rumah saya, saudaraku? Setiap hari pesawat lewat di atas, ya, bukan di bawah. Itu ayahnya bilang begini, nak, lihat itu sana yang lagi terbang, itu namanya pesawat. Ya. Anaknya langsung ngerti, oh iya pak, itu pesawat ya, kok kecil, ya. Ya itu namanya pesawat lagi terbang. Lalu bapaknya ajak dia di bandara. Di bandara juga ada pesawat. Lalu bapaknya ngomong gini sama, nak, kau lihat itu pesawat. Ya. Terus kok beda ya pak? Kemarin waktu lewat di rumah pesawatnya kecil. Tapi di sini pesawatnya gede, ya, bisa muat orang banyak. Ya. Bukan cuma orang, barang pun bisa dimuat. Tapi kalau saya lihat yang di depan rumah itu pak, kecil sekali, ya, nggak tahu ada orang nggak di dalamnya. Ya. Lalu bapaknya menerangkan, iya nak, kalau pesawatnya kita lihat pesawat dari jauh, itu pesawatnya kecil, padahal pesawat yang sama. Kalau kau lihat pesawat ini sekarang besar, dia lihat muat banyak karena kau dekat. Kalau ini pesawat nanti terbang, ya lihatnya seperti yang kemarin kau lihat. Haleluya. Sudah tahu apa artinya?
ketika kita melihat, saudaraku, Yesus itu jauh, saudaraku, maka kita akan melihat Yesus itu tidak ada apa-apanya. Yesus itu kecil, tidak bisa membantu, tidak bisa menolong. Karena apa? Pandangan kita Yesus itu kecil. Tetapi coba kalau kita benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan, kita lihat Yesus itu besar. Sanggup menolong kita, sanggup membuat kita bahagia, sanggup menolong dalam segala keadaan apapun kita. Jadi saudaraku, saya katakan hari ini, jangan anggap Yesus itu kecil. Amin. Dia itu besar, dia itu ajaib, dia itu segala-galanya dalam hidup kita. Sandarkan hidup kita kepadanya, saudara. Ya, jangan seperti anak kecil tadi yang hanya melihat pesawat yang kecil, tapi dengan bijaksananya bapaknya kasih lihat pesawat yang besar, maka pesawat itu berfungsi. Ya. Kalau kita lihat pesawat kecil tidak ada fungsi, mungkin hanya cuma sekedar mainan. Kalau kita melihat pesawat besar bisa mengantarkan saya untuk pergi ke tempat lain. Kita andalkan Yesus, Yesus kita yang besar, melebihi dari segala permasalahan hidup kita. Oke. 1 Tawari pasal 16 ayat 34 kita baca sama-sama. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara yakin kasih setianya Tuhan itu sampai sekarang? Amin saudara, amin yang di rumah. Makanya bersyukurlah. Kita mensyukuri segala sesuatu itu tidak ada ruginya. Justru saudaraku, orang yang selalu mengucap syukur itu saudaraku, diberkati oleh Allah. Ya. Yesaya pasal 38 ayat 19 bagian A. Baca sama-sama 2, 3. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku, firman Tuhan bilang, dia yang hidup, yang tahu mengucap syukur. Kalau orang sudah mati nggak tahu mengucap syukur, sudah terlambat, nggak bisa lagi, nggak bisa ngomong lagi. Ya. Saudara, tapi pertanyaannya, kalau orang hidup, tapi dia tidak pernah mengucap syukur sama Tuhan, itu orang apa? Ya, orang hidup, tapi tidak pernah mengucap syukur. Firman Tuhan bilang, hanya orang hidup, dialah yang mengucap syukur. Tapi kenyataannya banyak orang hidup, tidak pernah mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku, kerohaniannya sudah mati. Kerohaniannya saudaraku sudah tumpul. Dia tidak bisa lagi merasakan kasih Tuhan. Dia tidak bisa lagi melihat bahwa Yesus itu besar di dalam hidupnya. Makanya kita bersyukur hari ini saudaraku, kita masih ada di tempat ini mendengarkan firman Tuhan, artinya saudara dekat dengan Tuhan. Oke, lanjut yang ketiga, meninggalkan kebiasaan lama, ya. Ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, ketika murid Yesus tadi panggil Bartimius, Allah memanggilmu, Yesus memanggilmu, ya. Bagaimana reaksinya saudaraku? Bartimius menunjukkan semangatnya yang luar biasa. Dia punya harapan besar, ini dia yang saya tunggu-tunggu dari tadi, ya. Ya. Ketika mendengar bahwa Yesus memanggilnya, saudaraku, dia bersemangat. Ya. Dia bersemangatnya dengan apa? Dia menanggalkan jubahnya dalam ayat 50, ya. Ia menanggalkan jubahnya dan pergi mendapatkan Yesus. Satu tindakan yang positif dari Bartimius. Satu tindakan yang luar biasa yang dia ambil. Keputusan yang iya dan amin. Dia tinggalkan jubahnya. Dia tinggalkan tempat duduknya. Saudaraku, dia mendapatkan Yesus. Saudaraku, jubah di sini berbicara tentang dosa. Kebiasaan buruk atau perbuatan lama kita yang tidak Tuhan sukai. Ya. Bartimius saudaraku merasa dirinya tidak layak sebenarnya sama Yesus.
Tapi saking semangatnya. Ini yang saya tunggu dari tadi ketika Yesus lewat dan saya berteriak minta tolong. Lalu Yesus dengar, Yesus jawab dan Yesus menyembuhkan saya. Itu memang kerinduan Bartimius. Sehingga saudaraku dia, karena dia rasa bahwa dia tidak layak, dia tanggalkan jubahnya. Ya mungkin jubahnya sudah kumal, kotor waktu itu karena dia duduk di pinggir jalan terus. Dan kebiasaannya duduk itu dia berdiri, dia lari mendapatkan Yesus. Saudara, tadi saya sudah katakan, coba berbicara tentang dosa. Ya. Kebiasaan buruk dan perbuatan lama kita, itu kita harus tanggalkan. Kita selesaikan. Saudaraku yang sekalian Tuhan, lewat baptisan air yang kita sudah sama-sama lakukan. Manusia lama kita, kebiasaan buruk kita, dosa kita sudah dikubur di dalam baptisan air. Dan kita sudah dibangkitkan bersama Yesus. Saudara, dan apa saudaraku, kita menjadi manusia baru. Kita punya semangat yang baru. Kita punya visi yang baru. Karena apa saudaraku, kita menjadi manusia baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Baca sama-sama lagi, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya mana suaranya saudara? Halo? 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Gitu dong dari tadi saudara. Setannya lari loh keluar saudara. Ya. Kalau saudara tidak keluar suara, setannya nongkrong sini. Ngapain? Buat kita ngantuk. Ngapain? Buat kita bosan. Ngapain? Buat kita jenuh. Ya, kalau kita baca saudaraku. Saudara lihat tadi setannya keluar saudara. Jangan panggil dia lagi saudara, biar dia di luar sana. Ya, jangan panggil lagi masuk. Haleluya. Siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa saudara? Katakan saya. Nama saudara siapa? Siapa yang ada di dalam Kristus? Enda. Gak dengar saya suaranya. Jangan lupa namanya ya. Siapa yang ada di dalam Kristus? Enda. Haleluya. Ia adalah ciptaan baru. Siapa ciptaan baru? Saya. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Hai yang baru sudah datang. Mari bersama aku melayani Tuhan. Hidupku jadi baru. Hidup penuh sukacita. Hidup diberkati. Menjadi pribadi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Jangan sampai teriak-teriak saya semangat sini saudaraku. Sudah amin. Ya, sedangkan yang di rumah saja bersemangat ya sambil ngopi, nggak apa-apa. Yang penting dengar firman Tuhan. Saudaraku, tanpa kita menanggalkan dosa, saya katakan, tanpa kita menanggalkan dosa atau hidup lama kita atau kebiasaan buruk kita, saudaraku dengar, kita tidak pernah merasakan mujizat Tuhan. Kita mau bertahan terus di dalam zona nyaman kita, dalam keburukan dan dosa. Saudaraku, jangan harap mujizat Tuhan itu terjadi. Benar, saudara. Namun ketika kita ambil keputusan untuk kita hidup baik, hidup benar di pemandangan Tuhan, menjadi alat kebenarannya, saudaraku, kita akan mengalami yang namanya mujizat itu terus menerus. Oke, yang terakhir yaitu yang keempat, menyandarkan penuh kepercayaannya kepada Yesus. Bartimius saudaraku mengandalkan sepenuhnya kepada Yesus. Tadi saya sudah katakan bahwa Bartimius saudaraku punya kerinduan yang besar untuk dia bisa melihat. Dan dia tahu tidak ada dokter siapapun yang bisa membuat Bartimius melihat kembali karena dia cacat dari lahirnya. Hanya Yesus si pembuat mujizat, hanya Yesus yang sanggup melakukan semuanya itu. Amin. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab Bartimius, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ya,
Saudara, ketika murid tadi bawa Bartimius di hadapan Yesus, Yesus ngomong sama Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Saudaraku, lalu dikatakan Rabuni, supaya aku dapat melihat. Sudah tahu apa Rabuni? Rabuni itu adalah kata-kata penghormatan bagi seorang guru. Ya. Dia sangat menghormati Yesus. Dia katakan Rabuni, supaya aku bisa melihat. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta uang yang banyak, tapi satu yang dia minta, supaya matanya bisa melihat. Ya. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5. Oke, baca 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Bartimius tadi, saudaraku, kalau dia tidak bertindak datang kepada Yesus, tidak akan mengalami mujizat. Walaupun dia sudah berteriak. Tapi intinya waktu itu harus datang. Karena apa? Yesus panggil. Yesus bilang sama muridnya, panggil dia. Jadi harus ada satu tindakan yang dikerjakan Bartimius untuk menghadap Tuhan. Dan saudaraku, tindakan itulah saudaraku yang harus ada dalam hidup kita. Motivasi itulah yang harus ada dalam hidup kita. Kenapa? Supaya kita tidak menjadi orang yang malas. Supaya kita tidak menjadi orang yang hanya duduk diam, mengandalkan kekuatan orang lain. Tidak mau bekerja, tidak mau ini dan itu. Tapi Yesus bilang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Menyerahkan sesuatu itu butuh tindakan, saudara. Dan percaya, maka ia, itu Yesus, akan bertindak. Saudaraku, banyak orang yang percaya. Kau percaya Yesus? Iya, saya percaya. Siapa Yesus? Juru selamat. Dia ngapain waktu di dunia? Dia tebus dosa, dia disalibkan, tahu semuanya. Ya. Tetapi dia tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya. Yang sekarang lagi viral, tapi bohong. Percaya, tapi tidak mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Namanya bohong. Tidak ada faedah, tidak ada manfaatnya. Tapi bagi kita semua saudara yang sudah dengar firman Tuhan, mari serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka ia akan bertindak. Haleluya. Ayat yang terakhir, ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mujizatnya apa? Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Oke, kita lihat. Mujizat Tuhan terjadi atas Bartimius. Ya, kerinduannya melihat Yesus. Kerinduannya dia ekspresikan dengan teriakan. Dengan tindakan dia bangkit dari tempat duduknya. Dengan tindakan dia pergi menghadap Yesus. Itu semuanya Yesus perhitungkan. Dan itu semuanya Yesus lihat. Yesus lihat cuma bukan saja sekedar di kasat mata, tetapi sampai ke hatinya, sampai ke dasar hatinya. Memang benar-benar Yesus melihat bahwa Bartimius sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, firman Tuhan tadi bilang, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari saudaraku, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu apa kesusahan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi jeritan hati kita. Manusia tidak tahu. Maka kita akan mengalami mujizat. Ya. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kekasih dalam Tuhan. Kalau keempat hal tadi, 1, 2, 3, dan 4 kita lakukan. Ya. Hidup fokus kepada Tuhan. Mensyukuri yang Tuhan beri. Serta menanggalkan dosa dan menyandarkan semua hidup hanya kepada Tuhan. Saudara dengar, maka mujizat demi mujizat
akan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Apa yang kita tidak sangka, saudaraku, apa yang kita tidak pikirkan, Tuhan sediakan semuanya buat kita. Saudaraku, kalau saya mau cerita, saya mau bersaksi banyak kesaksian. Saudaraku, perjalanan saya tahun ini sampai 2 kali ke Jawa. Ya. Pertama saya ke Majalengka, itu membutuhkan banyak dana yang tidak sedikit. Ya. Sudah uang kuliah sekian juta, belum saudaraku perjalanan PP, tiket mulai mahal. Dan kemarin saudaraku, saya baru pulang dari Salatiga, dari Surabaya, dengan 2 momen yang saya harus hadiri, dan itu juga sangat membutuhkan dana yang banyak. Saudaraku, saya hanya hidup mengandalkan Tuhan, dan saudaraku, di saat-saat, di detik-detik saya tidak punya, di detik-detik saudaraku saya tidak mampu, saudaraku, saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, yang saya tahu Tuhan akan kembalikan saya ke Makassar. Kalau Tuhan tidak kembalikan saya ke Makassar, Tuhan saya masih tinggal di Surabaya, Makassar terbengkalai, nggak ada yang memimpin. Nah, saudaraku, Tuhan sediakan, saya bisa pulang. Ya, haleluya. Kok saya masih di Surabaya, saudaraku, nggak tahu siapa yang khotbah hari ini. Mungkin Pak Taslam atau mungkin Pak Adi. Haleluya, saudaraku. Mari saudaraku, kita lakukan yang terbaik supaya apa? Menjadi pribadi yang diberkati. Untuk kita menjadi pribadi yang diberkati, kuncinya ada 4 tadi. Itu apa, saudaraku? Pertama, kita hafal. Kita tidak terpengaruh, kita hidup kita fokus, kita mensyukuri apa yang Tuhan beri. Artinya kita tidak pernah bersungut-sungut, kita menanggalkan segala dosa kita tidak usah ingat dosa kita. Kita percaya Tuhan sudah ampuni, dan saudaraku, kita menyandarkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Andalkan Yesus dalam hidup kita. Jadikan Yesus penguasa tunggal dalam hidup kita, ya. Pelajaran BDK, ya. Apa namanya? Jadikan Yesus penguasa tunggal dalam hidup kita, ya. Saudara yang sudah lulus BDK tahu apa itu artinya. Dan saudaraku, promosi sedikit, masih ada BDK, masih ada berapa sesi lagi ya? 3, 4 sebenarnya, ya. Besok itu ada 2 sesi untuk pasutri dan untuk youth, ya. Dan ada 2 lagi, ya. Jadi 3 minggu lagi kita akan hadapi BDK, dan setelah itu saudaraku, BDK itu saudaraku akan menjadi satu praktek, akan dipraktekkan di luar. Sekarang teorinya dulu belajar, tapi BDK itu bukan cuma praktek, tetapi teori, ya. BDK itu apa? Bertumbuh dalam Kristus. Kita mau bertumbuh menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang diberkati. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya panggil saudara pemain musik WL Singer. Kita akan fokuskan hidup kita hari ini, kita fokuskan untuk Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Dia akan berikan mujizat-mujizatnya dalam hidup kita ketika kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan ikut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat
mendengarkan firman Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Sudah panjang lebar firman Tuhan beberkan buat kita. Dari poin 1, 2, 3, dan 4. Kita lakukan dalam hidup kita. Kita ternak saudaraku hari ini. Ya. Tuhan akan menyediakan semuanya bagi kita. Mujizatnya akan terus ada dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya undang saudara nyanyikan dengan sungguh. Jangan asal saudara menghafal lagu ini atau saudara suka dengan lagu ini, tapi benar-benar saudara hayati. Saudara benar-benar punya satu kerinduan untuk Tuhan menjawab setiap doa kita. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat dari awal. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan ikut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat
setiap umatku. Dengar kebenaran firman-Ku saat ini. Aku Allah Tuhanmu yang berfirman bagi engkau sekalian. Seringkali aku melihat ada sesuatu yang kurang di dalam dirimu, yang membuat engkau tidak maksimal di hadapan aku, Yesus Tuhan. Tetapi aku, Yesus Tuhanmu, sangat mengasihi engkau. Aku menginginkan ketika engkau datang kepada aku, Allah Tuhanmu, dengan hati yang tulus dan menanggalkan semua beban hidupmu. Karena ketika engkau menanggalkan semua beban hidupmu, aku, Yesus Tuhan, yang akan mengangkatnya. Aku yang akan mendengar setiap doamu. Aku yang mendengar akan setiap jeritan hatimu. Manusia tidak mengerti engkau, hai umatku. Manusia tidak pernah mengerti akan kesusahanmu. Manusia siapapun tidak bisa menolong engkau seperti Yesus Tuhanmu menolongmu. Aku menghibur engkau saat ini. Aku memberikan kekuatan bagi engkau. Bangkit engkau dari segala kelemahanmu. Bangkit engkau dari segala permasalahanmu. Jangan engkau melihat semua masalah itu sehingga engkau membuat Yesus Tuhanmu itu kecil di hadapanmu. Lihatlah kuasaku yang nyata dalam hidupmu, hai umatku. Lihatlah pertolonganku yang selalu ada dalam hidupmu. Berserulah, panggillah Yesus Tuhanmu. Maka jawaban doa itu akan engkau terima. Engkau akan melihat dengan cara Tuhanmu. Engkau akan dilepaskan dari segala kesusahan masalahmu. Engkau akan disembuhkan dari semua penyakit. Satu hal yang Yesus Tuhan meminta daripadamu. Percaya dengan sungguh. Tanggalkan semua dosamu. Datanglah kepada Yesus Tuhanmu dengan segala ketulusan hati. Yesus Tuhanmu akan tolong engkau. Demikianlah aku berfirman kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Hallelujah.
Terima kasih Yesus, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi kami Bapa. Engkau peduli akan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Menguatkan kami Tuhan, memberi kami semangat Bapa. Untuk kami jangan pernah putus asa dalam menjalani kehidupan kami. Di saat-saat kami menghadapi persoalan pergumulan dalam hidup kami, Engkaulah kekuatan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Berikan ia hikmat-Mu Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Berikan kami selalu kekuatan Tuhan, kemampuan untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan kami hanya pendengar, tapi kami melakukan apa yang telah menjadi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami selalu berdampak. Hidup kami diberkati untuk menjadi berkat bagi orang banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan membersihkan persembahan. Para petugas saya undang ke depan. Dan doa persembahan akan dibawakan oleh Saudari Glo. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu atas firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Biarlah kami semakin hari semakin hidup dalam kebenaran firman-Mu, semakin kuat iman kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau memberkati kami. Berkati Tuhan setiap persembahan, berkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan semuanya dari hati kami Tuhan, untuk memberkati gereja ini Tuhan, memberkati setiap pelayanan yang ada di tempat ini. Amin. Terima kasih Bapa. Ini adalah doa kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu ini. Greater than the perfect sunrise, greater than the ocean's deep, greater than the highest mountain. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GP Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Kelas BDK dengan tema konsep pergaulan pria dan wanita dan juga pernikahan dan keluarga ilahi akan diadakan di hari Senin tanggal 24 Oktober jam 7:30 malam di rumah Bapak Freddy. Doa malam di hari Rabu tanggal 26 Oktober jam 7 malam melalui Google Meet. Doa puasa di hari Sabtu tanggal 29 Oktober jam 1 siang melalui Google Meet. Mari jemaat dan seluruh pelayan Tuhan, khususnya pelayan hari Minggu, untuk bergabung di dalam doa malam dan doa puasa ini. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya di hari Minggu tanggal 30 Oktober jam 8 pagi bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Ibadah raya online masih tetap disediakan melalui Facebook dan hasil rekamannya dapat dilihat di YouTube. Sekian informasi hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita telah sama-sama mendengarkan pengumuman sepanjang minggu ini. Mari kita mengambil bagian dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh gereja kita.
dengan mendukung setiap mengambil bagian dan mendukung setiap yang kegiatan yang diadakan di gereja kita. Terima kasih. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih, kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kepada hambanya Bapak Tasram. Puji syukur hanya Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, hurrah Masih. Puji syukur bagimu ya Allahku. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Bersyukur adalah perintah daripada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Olehnya itu kami terus dan terus bersyukur atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami. Engkau Allah yang memberikan kami kesehatan, kekuatan. Engkau Allah yang memampukan kami untuk bisa kami berkarya, bekerja, beraktivitas, dan berpelayanan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur padamu atas firman-Mu tentang Bartimeus, di mana dia adalah seorang yang hina, dia pengemis, dia seorang yang buta, namun dia tidak buta hati. Dia bisa berseru kepada Tuhan, memanggil Engkau, Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka Yesus mendengar seruan Bartimeus itu dan menjawab serta bertanya, apa maumu Bartimeus? Ya Rabbi, Robini, aku ingin melihat. Maka Tuhan mendengar permintaan daripada Bartimeus, maka celiklah matanya itu. Demikian juga kami berseru kepadamu ya Tuhan, tolonglah kami. Seringkali kami punya masalah, punya pergumulan, kami tidak sanggup mengatasi pergumulan itu dengan kekuatan sendiri. Kami memerlukan Tuhan. Olehnya itu kami berseru kepada Tuhan, kasihanilah kami. Terima kasih ya Bapa.
Bartimius sudah ada di dalam Kristus, maka dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Demikian juga bagi kami akan menapaki kehidupan yang baru bersama Tuhan. Kami akan berjalan bersama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami serahkan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat yang ada di tempat ini, demikian juga yang ada di rumah. Tuhan memberkati mereka. Engkau tahu apa yang mereka dambakan, harapkan, cita-citakan. Allah yang menjawab, Allah yang mewujudkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali ke dalam kegiatan kami masing-masing. Kami mohon kedangkan tangan kasih-Mu ya Bapa untuk memberkati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, besok, dan selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat pagi.